Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM saya 41319010037. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 korosi, yaitu artikel penelitian deteksi korosi pipa berbasis pemrosesan gambar menggunakan analisis tekstur dan mesin yang dioptimalkan. Pertama-tama, untuk menjaga daya bangunan, pemilik perlu diberitahu tentang kondisi terkini dari sistem penyediaan air dan pembuangan limbah. Oleh karena itu, deteksi korosi yang tepat waktu dan akurat pada permukaan pipa adalah tugas yang sangat penting. Proses survei manual konvensional yang dilakukan oleh inspektur manusia terkenal memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan metode berbasis pengolahan citra untuk mengotomatisasi tugas deteksi korosi pipa. Tekstur gambar termasuk pengukuran statistik warna gambar, matriks occurrence tingkat abu-abu, dan panjang lari tingkat abu-abu digunakan untuk mengekstrak fitur permukaan pipa. Mesin vektor pendukung yang dioptimalkan oleh penyerbukan bunga diferensial kemudian digunakan untuk membangun batas keputusan yang dapat mengenali permukaan pipa yang terkorosi dan utuh. Kumpulan data yang terdiri dari 2000 sampel gambar telah dikumpulkan dan digunakan untuk melatih dan menguji model hibrida yang diusulkan. Hasil eksperimen yang didukung oleh uji peringkat bertanda Wilcoxon mengkonfirmasi bahwa metode yang diusulkan sangat cocok untuk tugas yang diminati dengan tingkat akurasi 92,81%. Model yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi alat yang menjanjikan untuk membantu agen pemeliharaan gedung selama fase survei sistem perpipaan. 1. Perkenalan. Dalam pemeliharaan gedung bertingkat, tujuan penting berkaitan dengan integrasi sistem pasokan air dan pencegahan kontaminasi air. Besi cor banyak digunakan dalam sistem pasokan air dan pembuangan limbah karena keunggulannya kekuatannya yang tinggi. Karena pipa baja tahan karat sering tidak disukai dalam pekerjaan pipa domestik karena biayanya yang tinggi. Korosi adalah jenis kerusakan struktural yang diamati secara luas. Korosi dapat didefinisikan sebagai proses kimia yang disebabkan oleh reaksi kimia dan elektrokimia. Fenomena ini biasanya diamati dalam kondisi lingkungan yang menampilkan tingkat kelembaban yang tinggi. Ada berbagai jenis korosi seperti korosi umum yang terjadi sebagai serpih karat non-protektif yang tersebar merata. Korosi menyebabkan kerusakan permukaan pipa dan pipa logam dan akibatnya menyebabkan penurunan umur layanan pipa dan peningkatan biaya perawatan gedung. Dalam kasus tertentu, cacat ini dapat sangat mempengaruhi kesehatan penghuni bangunan karena penurunan kualitas air. Korosi harus diidentifikasi tepat waktu melalui survei berkala untuk memastikan integritas sistem pipa dan menetapkan strategi perawatan yang hemat biaya. Di Vietnam dan juga di banyak negara lain, metode manual yang dilakukan oleh inspektur manusia biasanya digunakan untuk penilaian kondisi sistem pembuangan air atau limbah. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh Liu et al. Dan Atta dan Jahansashi, pendekatan manual ini padat karya dan memakan waktu. Daerah yang terkorosi dapat diabaikan pada posisi sistem perpipaan yang sulit dijangkau dan diamati secara visual. Berikut ada gambar area korosi pada permukaan pipa. Meskipun ada berbagai macam pipa yang ada dalam pendekatan inspection atau seperti kebocoran flux magnetik, pengujian ultrasonik, dan penilaian langsung korosi eksternal. Semua metode ini memiliki keterbatasan termasuk tinggi biaya peralatan, jangkauan inspeksi terbatas, dan kemampuan mendeteksi daerah piting kecil. Mempertimbangkan jumlah besar sistem perpipaan yang diperlukan untuk survei dan akses terbatas ke peralatan canggih di negara berkembang, ada kebutuhan mendesak untuk solusi produktif dan berbiaya rendah untuk survei berkala kondisi sistem pipa.
Baru-baru ini, pemrosesan gambar digital telah mendapatkan perhatian besar dalam bidang struktural pemantauan kesehatan. Khususnya, teknik pemrosesan gambar dapat digunakan secara efektif untuk menyelidiki permukaan luar untuk mendeteksi cacat pada pipa atau struktur logam lainnya termasuk korosi dan retak. Isaac dan kawan-kawan mengandalkan statistik pengukuran piksel gambar untuk mengukur korosi pitting. Choi dan Kim mengidentifikasi korosi berdasarkan morfologi permukaan yang terkorosi. Fitur warna gambar, tekstur, dan bentuk digunakan untuk pengenalan korosi. Model untuk mengklasifikasi permukaan yang terkorosi dan tidak terkorosi menggunakan deskriptor tekstur yang diperoleh dari matriks occurrence, tingkat keabuan, dan warna gambar telah diusulkan di Medeiros dan kawan-kawan. Sebuah metode berdasarkan segmentasi atau DAS telah digunakan untuk penilaian cacat korosi. Presentasi luas daerah yang terkorosi digunakan untuk menentukan tingkat cacat. Idris dan Jafar menggunakan image assignment berbasis image assignment dan neural network untuk korosi inspeksi. Putra mengusulkan model berdasarkan algoritma pohon keputusan untuk mengidentifikasi luas permukaan berkarat. Jembatan baja, model berdasarkan analisis warna gambar dan K-means clustering untuk identifikasi karat jembatan telah dibangun dan diverifikasi oleh Liao dan Lee Petrika dan kawan-kawan. Membandingkan visi komputer standar teknik dan jaringan saraf yang dalam untuk karat dan non-rust deteksi, jaringan saraf dalam juga digunakan untuk deteksi korosi oleh Liu et al. Dan Atta dan Jahansasi. Safari dan Soredeli menerapkan buatan jaringan saraf, filter Gabor, dan filter entropi untuk pipa deteksi cacat. Cherit dan kawan-kawan ahli yang tergabung pengetahuan dan data lapangan untuk membangun pengetahuan berbasis sistem untuk menilai kerusakan korosi pada pipa logam saluran. Gibbons dan kawan-kawan mengandalkan campuran Gaussian model untuk klarifikasi probabilistik korosi dan daerah yang tidak berkarat. Bondada dan kawan-kawan mendeteksi dan menilai kerusakan korosi secara kuantitatif pada jaringan pipa dengan menghitung rata-rata nilai saturasi piksel gambar. Oleh analisa gambar, area yang terkorosi pada jaringan pipa tersebut tersegmentasi. Dari literatur di atas dapat dilihat bahwa gambar pemrosesan dan pembelajaran mesin telah menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan proses survei manual yang membosankan. Berdasarkan karya review terbaru dari Ahuja dan Shukla, ada tren peningkatan penerapan visi komputer teknik deteksi korosi, apalagi karena pentingnya tema penelitian menjelajahi gambar lain, pemrosesan, dan metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk pipa deteksi korosi bisa sangat berarti baik dalam aspek akademis maupun praktik. Seperti yang dilaporkan dalam literatur, meskipun tekstur gambar analisis telah diterapkan, beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan kombinasi deskriptor tekstur gambar untuk pengenalan korosi pipa. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya untuk mengisi kesenjangan ini dalam literatur dengan mengusulkan metode yang digunakan untuk menganalisis tekstur permukaan pipa air yang terintegrasi. Lalu 2. Bahan dan metode. Analisis tekstur gambar. Mengidentifikasi area yang terkorosi berdasarkan sampel gambar 2 dimensi adalah tugas yang menantang karena fitur permukaan pipa yang rumit dan menipu yang berisi berbagai benda tidak beraturan seperti kotoran dan cat. Oleh karena itu, menggunakan informasi yang diberikan oleh satu piksel jelas tidak cukup untuk deteksi korosi. Ini karena piksel yang memiliki nilai warna yang sama dapat termasuk dalam kategori non-korosi dan korosi. Oleh karena itu, informasi tekstur yang
ekstraksi dari daerah tertentu dari permukaan pipa dapat digunakan untuk mengenali cacat yang diinginkan. Bagian dari penelitian ini menjelaskan deskriptor tekstur yang digunakan untuk menghitung fitur permukaan pipa air. Lalu ada 2.1.1 properti statistik saluran warna. Di sini sifat statistik dari 3 saluran warna yaitu merah, hijau, dan biru dari sampel gambar dapat digunakan untuk mewakili tekstur gambar. Sebuah gambar dideskripsikan dalam ruang warna RGB. Perlu dicatat bahwa selain RGB, ada ruang warna lain seperti HSV yang juga dapat berguna dalam tugas deteksi korosi. Namun, dalam penelitian ini kami mengandalkan model warna RGB asli yang diperoleh dari kamera digital yang digunakan. Biarkan saya menjadi variabel yang mewakili tingkat warna sampel gambar. Lalu ada 2.1.2 matriks kejadian bersama tingkat abu-abu atau GLCM juga merupakan deskriptor tekstur yang umum digunakan. Untuk menggunakan teknik ini, gambar berwarna harus terlebih dahulu dikonversi ke skala abu-abu. GLCM membedakan tekstur gambar yang berbeda berdasarkan kemunculan berulang dari beberapa pola tingkat keabuan yang ada di tekstur. Biarkan Y dot atau R menjadi vektor dalam koordinat kutub dari sampel gambar. Untuk setiap probabilitas gabungan dari pasangan tingkat keabuan yang terjadi pada dua titik yang dipisahkan oleh hubungan dihitung adalah probabilitas gabungan ditampilkan secara ringkas dalam GLCM P Y dot, di mana P Y dot atau I, J mewakili probabilitas dua tingkat abu-abu I dan J yang terjadi. Lalu di slide selanjutnya ada tabel 1 deskriptor tekstur menggunakan GLRL. Lalu ada gambar 2 yaitu proses klasifikasi data model SVM. Disiapkan untuk proses klasifikasi berbasis SVM untuk mempercepat proses komputasi tekstur. Ukuran sampel gambar telah diatur menjadi 50 x 50 piksel. Oleh karena itu, operasi pemotongan gambar yang dilakukan untuk menghasilkan sampel yang gambar yang digunakan untuk melatih model SVM. Kumpulan gambar yang dikumpulkan diilustrasikan pada gambar. Lalu ada gambar 3, sampel gambar yang dikumpulkan A kelas non-corrosion dan B kelas korosi. Dan gambar 4, model MO strip SVM strip PCD yang diusulkan digunakan untuk deteksi korosi pipa. Hasil prediksi dari 5 lipatan data adalah proses telah terbukti menjadi metode yang kuat untuk pemilihan parameter hypermodel, khususnya di setiap generasi. Berdasarkan fungsi biaya yang dihitung, lokasi anggota populasi diperbarui, dan kriteria penghentian diperiksa untuk memverifikasi apakah generasi saat ini jumlahnya melebihi nilai yang diperbolehkan. Jika kriteria penghentian terpenuhi, proses pengoptimalan berbasis DFP akan dihentikan dan model SVM yang dioptimalkan setiap untuk memprediksi status korosi untuk sampel gambar baru. Lalu di slide selanjutnya yaitu 3 hasil eksperimen dan pembahasan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, dataset menampilkan 2000 sampel dan 78 variabel tekstur gambar telah dipisahkan ke dalam pelatihan dan subset pengujian. Pelatihan dan pengujian subset menempati 70% dan 30% dari dataset asli. Masing-masing dulu subset digunakan untuk pelatihan model, subset kedua adalah digunakan untuk menguji kemampuan prediksi model ketika memprediksi status korosi sampel gambar baru yang tidak ditemukan dalam subset pelatihan. Selain itu, untuk menilai kinerja model dengan andal dan untuk mengurangi keacakan yang disebabkan oleh proses pengambilan sampel data, penelitian ini telah melakukan subsampling secara acak dari data set asli yang terdiri dari 20 run. Dalam setiap putaran, 30% dari data diekstraksi secara acak untuk membentuk subset pengujian, sisa data digunakan untuk pelatihan model.
Demikian, kinerja model keseluruhan dievaluasi secara andal dengan rata-rata hasil prediksi yang diperoleh dari data yang diulang. Contoh, selain PPV dan MPV yang disebutkan di atas, tingkat akurasi, klarifikasi atau CAR atau recall, dan skor F1 adalah juga digunakan untuk mengekspresikan akurasi prediksi model. Indeks dihitung sebagai berikut: tingkat akurasi klasifikasi, di mana TP, TN, FP, dan FN adalah positif sejati, benar negatif, positif palsu, dan negatif palsu. Demonstrasi fase ekstraksi, fitur yang menghitung tekstur sampel gambar disediakan pada gambar 5. Di sini, untuk setiap sampel gambar, 78 fitur yang mewakili pengukuran statistik warna gambar, GLCM, dan GLRL dicapai dan digunakan untuk tujuan klasifikasi data. Di selain itu, proses evaluasi optimasi model SVM berbasis metaheuristik DFP diilustrasikan pada gambar 6 yang menunjukkan nilai fungsi biaya terbaik dan rata-rata dalam setiap generasi. Nilai optimal dari koefisien penalti dan parameter fungsi kernel RFB ditemukan 4.30 dan 8,86 dengan fungsi biaya terbaik ya Y.1,08. Berikutnya ada gambar dengan korosi yang terdeteksi, yaitu ada gambar asli pemisahan block waste, lalu ada hasil deteksi korosi. Gambar 7 ini hasil deteksi korosi berbasis MO strip SVM strip PCD, di mana yang A proses pemisahan citra block waste dan B adalah hasil deteksi dengan sampel citra berukuran besar. Pemilihan model benchmark ini adalah bahwa mereka telah konfirmasi sebagai metode yang mampu untuk klasifikasi pola oleh penelitian sebelumnya. Model LSSVM diprogram dengan MATLAB oleh penulis. Parameter penyetelannya termasuk koefisien regularisasi dan parameter fungsi kernel juga secara otomatis diidentifikasi oleh metaheuristik DFP. C3 dikembangkan oleh fungsi bawaan yang disediakan di MATLAB, Statistik, dan Machine Learning Toolbox. Model BPANN diprogram dalam lingkungan MATLAB oleh penulis. Melalui percobaan, parameter ukuran daun minimum yang sesuai dari model C3 yang digunakan adalah berdasarkan saran dari Hinton dan beberapa uji coba. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi dari model BPANN yang dipilih adalah 2 kali NI per 3 ditambah NO Y.54, di mana NI Y.78 adalah jumlah fitur input dan NO Y.2 adalah jumlah label kelas. Selain itu, tingkat pembelajaran dan jumlah periode pelatihan jaringan saraf diatur masing-masing menjadi 0,1 dan 1000. Lalu selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Korosi adalah jenis cacat pipa yang umum diamati. Deteksi korosi yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan integritas sistem pasokan air dan menghindari air kontaminasi. Selain itu, informasi tentang korosi bagian pipa yang diperoleh selama survei bangunan berkala dapat secara signifikan membantu membangun perawatan yang hemat biaya strategi bagi pemilik bangunan. Studi mengedepankan dan metode otomatis berdasarkan pemrosesan gambar dan mesin pembelajaran untuk pengenalan korosi pipa. Pengolahan citra teknik telah digunakan untuk mengekstrak fitur yang berguna dari gambar permukaan pipa untuk mengkarakterisasi korosi status. Secara total 78 fitur ekstraksi menggunakan 3 tekstur deskriptor sifat statistik warna gambar, GLCM, dan GLRL.
Perpanjangan lebih lanjut dari studi saat ini dapat mencakup pemanfaatan pembelajaran mesin canggih lainnya untuk klasifikasi data, penggunaan metaheuristik lain untuk optimasi model, penggunaan fitur statistik tingkat tinggi sebagai masukan untuk pengklasifikasi berbasis pembelajaran mesin, peningkatan akurasi deteksi untuk sampel gambar terletak di batas area yang terkorosi, peningkatan efisiensi komputasi dari metode saat ini dengan menggunakan teknik segmentasi gambar tingkat lanjut, dan pengumpulan lebih banyak sampel gambar untuk meningkatkan generalisasi model MO-SVM-PCD saat ini. Sekian presentasi tugas besar 1 kursi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.